Halo, selamat bertemu lagi buat teman-teman setia di channel YouTube Abidi. Apa kabarnya kalian semuanya? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan serta rizki yang melimpah dan keselamatan oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin ya Robbal Alamin. Teman-teman, tonton video saya ini sampai habis, sampai selesai. Jangan di skip agar tidak gagal paham ya teman-teman. Dan juga bisa mengetahui perjalanan kisah saya selama menjadi pejuang psikosomatik panic attack anxiety ini. Dan juga jangan lupa klik subscribe-nya ya teman-teman, atau loncengnya, biar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi-notifikasi secara otomatis bila mana saya sedang mengupload video-video terbaru, ataupun biar video saya ini cepat berkembang agar cepat ditonton oleh masyarakat luas ya teman-teman. Teman-teman, di sini kami ingin jelaskan sedikit, ada pertanyaan dari teman-teman. Kenapa ya intinya sih kalau psikosomatik panic attack anxiety ini bikin uh, jantung berdetak kencang, berdebar-debar, dada terasa panas kayak terbakar gitu. Terus keringat dingin keluar, kita itu merasa gelisah, pikiran itu ngeblank, kita itu lemas tak bertenaga, itu teman-teman ya. Itu banyak yang menanyakan seperti itu. Walaupun saya bukan seorang ahli dokter psikiater, tapi ini sih berdasarkan pengalaman saya selama menderita penyakit ini, akan berbagi eh, informasi teman-teman. Jadi saat kita mengalami kecemasan, kepanikan yang berlebihan itu teman-teman, seakan-akan kita itu merasa dalam kondisi yang berbahaya, teman-teman. Seakan-akan ya teman-teman ya, gitu. Nah, kita itu dalam menderita penyakit ini, di saat itu gejala-gejala psikosomatik tersebut datang, itu kita pemikirannya hanya dua. Secepatnya kita kabur, ataupun kita melawan penyakit psikosomatik ini, teman-teman. Tapi kebanyakannya yang saya rasakan, jarang kita itu berusaha untuk melawan, teman-teman. Banyakannya kita itu berusaha untuk kabur alias pasrah ya teman-teman ya. Gitu. Karena menurut saya psikosomatik ini sebenarnya harus dilawan teman-teman. Dengan berbagai trik yang sudah saya sampaikan tadi, lewat sugesti-sugesti yang kita terapkan, seperti lewat self healing teman-teman ya. Kalau teman-teman itu dalam menghadapi penyakit psikosomatik ini sudah belajar self healing atau hipnoterapi, lakukanlah teman-teman. Karena sekali lagi penyakit ini adalah penyakit pikiran teman-teman. Dan kita pun harus ininya melawannya dengan pikiran juga. Yaitu yang saya ceritakan, pikiran alam sadar dan alam bawah sadar itu teman-teman. Saya itu melakukan hal itu juga teman-teman. Melakukan setiap kali saya terkena gejala juga, pertama saya lakukan yang dulu pernah bilang, ngasih sugesti kepada diri sendiri, merasakan oh ya jantung berdebar, dada terasa panas terbakar, pusing kelayangan, seakan-akan kayak mau pingsan, terus keringat dingin keluar, jalan kaki saja apalagi yang berkilo-kilo, katakanlah keliling di dalam rumah pun kita lemas, kita mual, kita begah, itu teman-teman ya, gitu. Seakan-akan kita itu kayak vertigo, itu teman-teman ya, di antara gejala-gejala yang sering muncul itu teman-teman. Nah, kita kasih sugesti dulu teman-teman, bila mana kita itu sudah merasakan ya kalau gejala mau datang tuh teman-teman. Kayak contoh saya pernah bilang, jika lo mau datang, lakukan langkah pertama, coba teman-teman kasih sugesti dalam diri sendiri. Penyakit psikosomatik panic attack anxiety ini, Anda boleh datang bertamu ke diri saya, tapi Anda tempatnya adalah di luar. Saya kasih tempat, misalkan nih teman-teman, psikosomatik panic attack anxiety, Anda boleh bertamu ke dalam diri saya, tapi tempat Anda adalah ruangan ini, gelas ini. Ruang tamu Anda adalah di gelas ini. Saya ingin melakukan aktivitas, saya ingin sholat. Itu teman-teman, lakukan itu. Setelah Anda melakukan itu, Anda cubit anggota tubuh Anda, tangan. Kalau Anda cubit sakit, udah gitu.
Anda seperti itu sugestinya teman-teman. Memang ini sepele teman-teman, tapi sering saya lakukan hal seperti itu teman-teman. Terus yang kedua, saya lakukan juga yang namanya self healing, hipnoterapi. Saya melakukan hipnotis diri sendiri teman-teman. Karena apa? Karena ini adalah pikiran ilusi gitu teman-teman. Jadi kita pun bermain lagi dengan apa namanya pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar. Saya kasih sugesti, saya kasih hipnotis diri sendiri agar apa namanya ya meyakinkan, menguatkan bahwa saya itu sehat, saya itu normal, gitu teman-teman. Bahkan saya bisa menjadi orang lain yang lebih sehat daripada saya, gitu. Itu teman-teman, saya melakukan yang namanya self healing, gitu teman-teman ya. Nah, itu diantaranya tips ya, yang pertama dan yang kedua tadi teman-teman. Bila mana teman-teman sedang melakukan sedang merasakan gejala-gejala psikosomatik tadi teman-teman. Karena penyakit ini penyakit ilusi tapi bisa menyebabkan apa ya namanya dampak yang luar biasa. Karena langsung lari ke pusat otak atau amigdala. Katakanlah di sini memori kita teman-teman. Nanti dari memori itu akan mengeluarkan sinyal-sinyal yang negatif ke seluruh anggota tubuh. Hormon-hormon adrenalin itu akan mengeluarkan sesuatu hal yang negatif teman-teman. Seperti detak jantung kencang, terus kedua laginya pikiran jadi pusing kelayangan seperti vertigo, kita mau pingsan, kita kelayangan, itu teman-teman. Karena faktor dari itu teman-teman, dari stres. Faktor dari stres dan faktor dari tekanan gitu teman-teman ya. Gitu. Akhirnya kita menyebabkan pusat amigdala itu kita jadi katakanlah konslet teman-teman ya. Akhirnya di seluruh tubuh itu saraf-saraf yang berkaitan dengan pusat otak ke seluruh jaringan tubuh anggota tubuh ini teman-teman mengeluarkan adrenalin yang berlebihan, hormon adrenalin yang berlebihan sehingga apa? Menyebabkan apa ya namanya luar biasa ininya dampak fisiknya. Yang tadinya normal jantungnya seperti karena adrenalinnya ini hormon adrenalinnya itu dikeluarkannya lebih kencang akhirnya jantung merasa lebih berdetak kencang. Terus kepala seakan-akan kayak berat, vertigo ataupun kepala kayak ditusuk-tusuk seperti itu teman-teman. Itu faktor dari apa ya namanya akibat dari amigdala pusat amigdala yang terlalu ini ya tertekan atau stres yaitu teman-teman keluarlah yang namanya hormon adrenalin yang menyebabkan tubuh kita itu memompa sistem saraf di tubuh itu jadi berlebihan teman-teman. Dampaknya seperti itu yang saya rasakan dan saya ngobrol dengan dokter psikiater pada saat saya berkunjung atau berobat ke dokter tersebut. Karena faktor dari penyakit ilusi itu kita itu mengeluarkan hormon yang berlebihan, hormon adrenalin, akhirnya kita menganggap bahwa kita itu mau mati, gitu teman-teman ya. Karena pada prinsipnya dokter psikiater bilang, memang mati itu urusan Allah Pak takdir. Tapi selama saya menangani yang namanya penyakit ini, belum pernah ada orang yang meninggal gara-gara psikosomatik. Kecuali dia basicnya itu sudah punya penyakit bawaan. Seperti dia punya penyakit misalkan jantung koroner gitu teman-temannya. Seperti itu. Atau dia punya riwayat hipertensi. Tapi kalau murni dia psikosomatik itu memang bawaannya itu pengen mati terus. Gitu. Atau pengen pingsan, katakanlah sudah sangat nggak kuat. Itu hanya ilusi Pak. Gitu. Sebenarnya itu enggak. Karena kita otaknya sudah terhipnotis, di sininya itu terhipnotis secara negatif bahwa kita mau pingsan dan mau mati. Padahal sebenarnya tidak Pak. Belum pernah ada yang menderita penyakit psikosomatik panic attack anxiety ini jatuh pingsan karena penyakit ini ataupun meninggal. Kecuali sekali lagi dia punya penyakit dasarnya, bawaannya seperti apa? Dia punya penyakit riwayat jantung koroner gitu teman-teman ya, atau dia punya riwayat turunnya stroke seperti itu teman-teman. Nah, itu baru. Tapi kalau murni dari penyakit ini tidak ada, Pak. Itu hanya ilusi. Karena apa? Hormon yang dikeluarkan itu terlalu banyak. Hormon negatif. Akhirnya apa? Kita merasa ketakutan yang luar biasa terhadap gejala fisik ini muncul. Jantung berdebar. Adah, kita mau mati nih. Karena apa? Ya itu, di luar dari batas normal ya, tekanan jantungnya teman-teman. Terus kita vertigo, pusing. Nah, kita kan panik teman-teman. Seakan-akan kita yang kayak mau pingsan dan mau mati. Itu kan itu dasarnya tuh gitu. Ataupun kita merasa kepala kayak ditusuk kenceng, seluruh anggota tubuh atau tangan ini kesemutan kebas,
telapak tangan dan telapak kaki itu, keringat dingin keluar, kebas, kesemutan. Akhirnya kan muncul berbagai macam penyakit dalam tubuh kita. Akhirnya otak kita terpikir bahwa ada jangan-jangan saya mau mati atau jangan-jangan saya mau pingsan. Karena apa? Banyaknya reaksi negatif gejala yang ditimbulkan akibat penyakit psikosomatik panic attack ini, teman-teman. Jadi satu, teman-teman, kuncinya adalah pertama di pola pikir. Perbaiki pola pikir agar Anda bisa berpikir secara logika, teman-teman. Ingat, di sini Anda boleh berobat ke dokter, tapi yang membuat sehat secara permanen itu adalah diri kamu sendiri, teman-teman. Tugas dokter di sini hanya menyembuhkan penyakit, bukan menyehatkan secara total penyakit yang Anda derita. Maksudnya begini, teman-teman. Di sini maksudnya banyak maknanya. Makna sehat itu gini, teman-teman. Secara fisik, mental, pikiran, hubungan sosial kita, ataupun hubungan spiritual kita dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, semua dalam keadaan baik, terjaga, dan berfungsi secara normal, teman-teman. Jadi, jangan semuanya beban kita atau pikiran itu kita kait-kaitkan dengan dokter semuanya, teman-teman. Ya, contohnya saya bilang itu, saya berkunjung sampai ke 5 dokter. Karena ya itulah, saya kan waktu awal-awal kan tidak tahu, teman-teman. Munculnya gejala A, B, C, D, E, F, G itu, saya ke dokter spesialis masing-masing, teman-teman. Jadi saya serahkan ke dokter. Dan akhirnya dokter bilang, Bapak sehat. Bapak hanya terkena yang namanya penyakit psikosomatik panic attack anxiety ini, gitu. Dan Bapak awalnya itu dari hipertensi, gitu. Nah, seperti itu, teman-teman. Selebihnya kita di sini, teman-teman ya, yang bertugas itu untuk menyembuhkan diri sendiri itu adalah kita, yaitu mengatur pola pikir dan mengatur pola makan, teman-teman. Sekali lagi saya berkali-kali bilang, pola pikir dan pola makan itu harus benar-benar dijaga. Karena di sini hanya kesadaran yang sangat dibutuhkan oleh diri kita, yaitu pola pikir yang harus dijaga agar selalu berpikir positif, dan juga pola makan agar selalu kita mematuhi aturan-aturan makan atau minum yang boleh kita makan ataupun kita minum, teman-teman. Sekali lagi, penyakit ini gampang-gampang susah, teman-teman. Jangan lupa yang tadi sudah saya bilang, gejala-gejala tersebut itu hanyalah ilusi. Karena kita merasa stres, tertekan, akhirnya hormon adrenalin itu kita berlebihan keluarnya, yang akibatnya memicu pompa jantung, detak jantung berlebihan juga, kencang gitu, memicu saraf di kepala jadi tegang, akhirnya kayak pusing, ditusuk-tusuk kayak paku, otot itu kayak kencang gitu. Bahkan saya pernah ditanya sama dokter psikiater, "Dok, saya itu mau pingsan, mau vertigo, kayak pingsan dan vertigo. Takutnya saya, Dok, ini kekurangan darah." Dokter bilang, "Enggak, Pak. Bapak sehat. Buktinya Bapak nyampe di tempat praktek saya." Terus saya bilang lagi, "Dok, saya ini jujur aja kayak lemas, tidak bertenaga." "Bapak tidak lemas kok, sehat. Sekali lagi, kalau Bapak lemas tidak sehat, Bapak nggak mungkin ke sini jalan kaki. Bapak kalau lemas, kelayangan pusing, pasti Bapak dibawa ke ruangan kontrol saya ini pakai kursi roda." Jawaban dokter psikiater gitu. "Dok, saya pusing, saya vertigo." "Enggak, Pak. Bapak sehat. Sekali lagi, kalau Bapak misalkan nggak kuat jalan, Bapak pasti dibawanya pakai kursi roda. Ini Bapak nyampe kok sampai tempat praktek saya dari rumah." Saya bingung, dokter psikiater ngomong seperti itu, teman-teman ya, gitu. Iya juga kan, logika gitu. Jadi sekali lagi dokter bilang itu bahwa ini hanyalah permainan dari pikiran, teman-teman, yang diakibatkan dari tekanan ataupun stres ya, yang menimbulkan syaraf pusat otonom itu kita bekerja tidak baik. Akhirnya mengeluarkan hormon adrenalin yang terlalu berlebihan, yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit fisik yang seperti yang saya sebutkan tadi, teman-teman. Seperti jantung berdebar-debar, kepala itu pusing kelayangan kayak mau pingsan, kepala kencang, otot kencang kayak ditusuk-tusuk dari mulai kepala ini sampai leher belakang, teman-teman, kenceng banget gitu. Terus kebas, tangan itu dua-dua itu kesemutan gitu, walaupun tidak beraktivitas apapun, apalagi kita nyetir motor ya, teman-teman. Kebas, kesemutan, telapak kaki pun sama, keringet dingin keluar, padahal kita makan itu istilahnya tepat waktu terus, bahkan 3 kali, 4 kali gitu. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi
Sekali lagi, untuk pejuang psikosomatik panic attack anxiety ini, lakukanlah tips yang saya pernah lakukan tadi. Coba Anda lakukan hal yang sepele tadi, yaitu psikosomatik panic attack anxiety. Anda boleh datang ke saya, tapi tempat Anda, ruangan Anda adalah di kelas ini. Biarin saya beraktivitas, biarin saya untuk sholat berjamaah. Itu sugesti teman-teman, dalam hati saja. Sepele, memang sepele kayak orang gila teman-teman, tapi bermanfaat itu yang saya lakukan. Dan yang kedua laginya, kalau teman-teman belajar hipnotis, seperti saya, Anda lakukan yang namanya self-healing, menghipnotis diri sendiri, merubah pikiran sadar ke pikiran alam bawah sadar, yang sudah saya ceritakan di video kemarin. Seperti kita secara sadar kalau kita dikejar sama anjing, itu kita lewatin sungai yang lebarnya katakanlah 2 meter itu kita mungkin nggak bisa ya teman-teman ya. Tapi begitu pikiran kita ada di bawah alam bawah sadar ya, lagi tidak sadar, kita dikejar sama anjing, itu Anda lompat ke sungai yang lebarnya 2 meter itu Anda bisa. Maksud saya di situ. Gunakanlah pikiran alam bawah sadar Anda. Karena pikiran alam sadar bawah Anda itu manusia itu lebih besar, 70%. Dan pikiran sadarnya adalah 30%, teman-teman. Oke, itu saja teman-teman. Sedikit tips dari saya, hanya berbagi kisah pengalaman saya pribadi saja. Saya ngomong seperti ini karena saya sudah melakukan banyak sekali pengobatan kemanapun. Hanya berbagi informasi buat teman-teman semuanya, barangkali bermanfaat untuk pejuang psikosomatik panic attack anxiety ini. Semoga dapat membantu kalian dalam proses penyembuhannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.